Assalamualaikum teman-teman, kenalin, aku Nutiasari. Jadi di podcast kali ini aku mau menjelaskan tentang resiko prinsip jual beli. Oke, bermula dari pengertiannya dulu ya. Jadi, pengertian resiko adalah kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak. Dengan demikian, maka persoalan tentang resiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan, memaksa, atau suatu kejadian yang disengaja dan yang tak terduga. Selanjutnya, pengertian jual beli, di mana jual beli secara bahasa yaitu kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan ya teman-teman. Kemudian, selanjutnya jual beli menurut ulama, yaitu tukar menukar barang atau harga dengan cara yang sah dan khusus, yakni harus ada ijab dan kabul ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke rukun jual beli ya. Rukun jual beli dalam Islam yaitu yang pertama, orang yang berakad. Maksud dari sini kan sudah jelas bahwa rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, sigat. Apa itu sigat? Yaitu ijab dan kabul seperti perkataan penjual. Contohnya nih, saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu. Dan perkataan pembeli, ya saya terima atau saya beli. Sigat juga menjadi syarat sahnya proses pembelian properti dalam hukum KPR syariah. Yang ketiga, ada barang yang dibeli. Tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam diatur kriteria bahwa barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat. Yang keempat, ada nilai tukar pengganti barang, yaitu nilai tukar pengganti barang pun harus sesuai dan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Baiklah teman-teman, tidak sampai di rukun jual beli aja ya. Setelah rukun jual beli terpenuhi, maka selanjutnya kedua belah pihak yakni melaksanakan syarat jual beli dalam Islam. Mau tahu syaratnya? Yang pertama, syarat yang menyangkut subjek jual beli, yaitu berakal, sehat, dengan kehendaknya sendiri, keduanya tidak mubazir, dan yang terakhir adalah sudah baligh. Yang kedua, syarat sahnya jual beli yang menyangkut lafaz, yaitu sebagai sebuah perjanjian harus dilafazkan, artinya secara lisan atau secara tertulis disampaikan kepada pihak lain. Ungkapan tersebut harus mengandung serah terima ataupun ijab dan kabul. Yang ketiga, syarat terkait barang yang diperjualbelikan, yakni barang ini sendiri harus memenuhi syarat yang sah, diantaranya bersih barangnya. Tidak hanya itu, barang yang diperjualbelikan juga harus mengandung syarat dapat dimanfaatkan dan tidak bertentangan dengan agama ya teman-teman. Selanjutnya, dasar hukum jual beli dalam Islam. Dasar hukum jual beli dalam Islam sendiri tentunya murni merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-Baqarah ayat 275, surat Al-Baqarah ayat 198 dan surah An-Nisa ayat 29. Baiklah teman-teman, bukan cuma sampai di situ aja ya. Kemudian, barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan yakni barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Contohnya nih, minuman keras, bangkai, dan sebagainya yang pasti sudah haram ya. Barang yang tidak ada di tangan, contohnya tidak sah menjual burung yang terbang di udara dan sebagainya. Nah, selanjutnya, jika ada pertanyaan, bagaimana jika rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi? Jawabannya adalah proses jual beli yang dilakukan tidak sah dan tidak boleh dilakukan dalam hal yang sudah terjadi, jual beli, dan baru menyadari bahwa rukun dan syarat tidak terpenuhi secara utuh. Maka, jual beli yang sudah dilakukan hukumnya menjadi batal. Nah, hanya sampai di sini aja ya podcast Nutia. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa diterapkan ya. Assalamualaikum semuanya.